kasih, alam takkan menjadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini karena saya tidak bisa hadir untuk memberikan UTS secara langsung, ini saya berikan arahannya melalui video ini ya. Jadi nanti UTS ini dikerjakan mulai dari pukul 11.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA. Nah, jadi ini saya perpanjang sampai sore supaya Ngoni tidak mengerjakannya di waktu jam perkuliahan lain ya, dan juga supaya Ngoni memiliki lebih banyak waktu untuk mengerjakannya. Nanti dikumpulkan di link Google Drive, nanti saya share di grup ya, tempat pengumpulan tugas ini, dan buat dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word. Ini soalnya ada 7, tapi Ngoni cukup buat jawabannya itu 5 ya. Jadi pilih dari 7 soal ini, pilih 5 ya, tapi nomornya jangan dirubah. Misalnya dipilih 2, 4, 5, 6, 7. Nah, nomor soalnya jangan diubah ya. Jadi ini ada 7 soal. Oke, saya sampaikan langsung. Yang pertama, ketika Anda sebagai mahasiswa dimintai tolong oleh dosen untuk bersih-bersih ruangan, ya, ruangan kelas, kemudian dosen tersebut membelikan Anda nasi kotak dan air mineral. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam hubungan sosial atau dia termasuk ke hubungan bisnis? Nah, jadi jelas ya, ketika misalnya dosen minta tolong ya, untuk membersihkan kelas misalnya. Lalu setelah selesai, dosen tersebut memberikan Anda nasi kotak atau air mineral atau dalam bentuk lain. Apakah itu termasuk ke hubungan sosial atau ke hubungan bisnis? Nah, itu dijelaskan ya. Oke, yang kedua, seorang karyawan yang bekerja di sebuah kafe digaji tetap meskipun omset ya atau pendapatan kafe tersebut terkadang naik dan juga terkadang turun. Nah, bagaimana penilaian Anda terhadap manajemen bisnis kafe tersebut? Nah, ini ada sebuah kafe. Jadi karyawannya itu mau kafe tersebut omsetnya tinggi, mau omsetnya rendah, begitu ya. Gajinya tetap ya, tidak ada penambahan, bonus dan lain sebagainya. Menurut Anda, bagaimana manajemen bisnis kafe tersebut? Nah, jelaskan itu ya. Kemudian yang ketiga, menurut Anda, manakah unsur yang paling penting jika Anda ingin membuka sebuah bisnis? Nah, itu kan ada unsur-unsur yang sudah kita jelaskan ya, unsur-unsur bisnis. Yang pertama, manusia, modal, material, metode, manajerial, dan mesin atau peralatan. Nah, jadi silahkan Ngoni pilih salah satu ya, atau boleh juga 2 sebenarnya, dari unsur-unsur tersebut ya. Yang pertama tadi manusia, modal, material, metode, manajerial, dan yang terakhir itu mesin atau peralatan. Nah, boleh dipilih, sebenarnya 1 cukup ya. Mana rasanya yang paling penting ya di antara unsur tersebut. Nah, kemudian mau dijelaskan. Oke, yang keempat, menurut Anda apakah hubungan sosiologi dengan bisnis? Nah, berikan contohnya. Apa hubungan sosiologi dengan bisnis ya? Kemudian beri contoh dari hubungan sosiologi dan bisnis tersebut. Nah, yang kelima, buatlah 1 contoh ya persaingan bisnis yang Ngoni lihat yang ada di sekitaran Tondano. Misalnya ini kan ada orang banyak jual nasi kuning, ini kan bisa lihat ini misalnya pakai telur bulat, ini pakai telur ceplok dan telur dadar misalnya. Atau boleh juga warung-warung misalnya ya, atau juga waralaba besar seperti Indomaret dan lain sebagainya di sekitaran Gunung Pengilun. Nah, itu Ngoni ambil 1 contoh persaingan bisnisnya. Kemudian yang keenam, seorang bos perusahaan ya mengambil
karyawan. Misalnya ada bos perusahaan makanan begitu ya, dia mengambil karyawan atau koki lah ya di perusahaan atau restoran ya, di perusahaan lain ya atau restoran lain, diambil kokinya, dia janjikan gaji yang lebih tinggi misalnya. Nah, itu menurut Anda apa hubungannya dengan etika bisnis? Nah, jadi begitu. Ada seorang bos yang mengambil karyawan orang lain untuk dijadikan karyawannya dengan iming-iming gaji yang tinggi ya, atau lebih tinggi dari perusahaan sebelumnya. Menurut Anda, kalau dikaji dalam hal etika bisnis, bagaimana hal tersebut? Nah, itu dijelaskan ya. Ini yang terakhir, ketika Anda ingin membuka usaha, hal apa yang harus Anda pertimbangkan berkaitan dengan lingkungan bisnis? Ya, misalnya ini mahasiswa atau nanti setelah wisuda ya, atau ingin membuka sebuah bisnis, kira-kira di lingkungan bisnis itu kan kita sudah pelajari ya, lingkungan bisnis, ini boleh pelajari ya. Jadi apa saja yang kira-kira perlu dipertimbangkan ya di lingkungan bisnis tersebut. Nah, jadi itu 7 soal yang Ngoni cukup pilih 5 soal untuk dijawab. Nanti saya kirim link Google Drive-nya, Ngoni masukkan ke sana jawaban dari pertanyaan ini berupa Word ya, sampai jam 6 sore nanti. Itu saja saya pikir UTS-nya yang bisa saya berikan. Selamat bekerja. Saya lebih mengutamakan penilaian yang berasal dari hasil analisis mahasiswa ya, bukan yang dari copy paste dari Google. Dan biasanya saya tahu mana yang copy paste dari Google, mana yang memang hasil dari pemikiran mahasiswa itu sendiri. Tidak apa-apa ya, misalnya tidak terlalu tepat atau jawabannya tidak terlalu benar misalnya. Yang penting hasil pemikiran mahasiswa sendiri itu nilainya akan lebih tinggi saya berikan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Edukasi alam